Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Norma dalam Tolire, Treasury Online Regional Education. Apa kabarnya Sobat Tolire? Semoga Sobat Tolire selalu sehat dan bahagia selalu ya dimanapun Sobat Tolire berada. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan stay at home untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, setelah di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang satker tidak aktif dan implikasinya terhadap laporan keuangan, pada episode kali ini kita akan membahas tentang remunerasi BLU atau BLUD. Seperti yang Sobat Tolire ketahui bersama bahwa BLU atau BLUD adalah satuan kerja dan instansi di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan dalam bentuk penyediaan barang dan atau jasa yang dalam melakukan prosesnya tidak mengutamakan pada mencari keuntungan, dan dalam melakukan proses bisnisnya mengutamakan atau didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, Sobat Tolire tahu nggak contoh BLU atau BLUD yang ada di Maluku Utara? Ya, betul sekali. Salah satu BLUD yang ada di Maluku Utara adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau BLU. Dan untuk BLU, ini spesial karena BLU ini menjadi BLU satu-satunya di Maluku Utara dan baru saja ditetapkan menjadi satker BLU pada bulan Maret 2020, yaitu Universitas Hairun. Apa sih keunggulan menjadi apa sih keuntungan menjadi satker BLU atau instansi BLUD? Menarik ya. Fleksibilitas pengelolaan keuangan adalah salah satu keuntungan yang diberikan kepada satker BLU dan instansi BLUD. Dalam hal ini adalah penetapan remunerasi yang didasarkan pada tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Wow, semakin menarik ya. Bagaimana sih sebenarnya menentukan remunerasi di BLU atau BLUD? Dan apakah benar nilainya lebih besar dari satker atau instansi biasa? bagaimana perumusan nilai remunerasi di BLU itu sendiri? Semakin penasaran kan? Mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Baik, untuk mengawali materi ini, saya sampaikan juga kepada pemateri, Bapak Rusna, Bapak Zul, bahwa audiens kita kali ini ialah sedianya Kepala BPAKD. BPAKD selaku pembina pengelola keuangan daerah, atau bisa dibilang Menteri Keuangannya Pemda gitu ya, Bapak. Sehingga apa? Sehingga nanti kebijakan penetapan remunerasi yang melekat kalau untuk BLU itu di Kementerian Keuangan, ini sebetulnya menjadi ranah BPAKD, dalam hal ini mewakili kepala daerah begitu. Semoga nanti dari teman-teman dari BPAKD sudah ada yang bergabung, sehingga pengalaman-pengalaman ataupun strategi yang ada di Kementerian Keuangan bisa dijadikan sebagai knowledge ataupun contoh gitu ya bagi Pemda. Selanjutnya, untuk audiens selanjutnya ialah kebanyakan dari rumah sakit. Karena apa? Karena di Maluku Utara ini ada 5 BLUD, Bapak sekalian, itu kelimanya rumah sakit dan 2 puskesmas. Di Kota Ternate telah ditetapkan sebagai BLUD. Nah, sesuai dengan Permendagri 78 nomor 78 tahun 2019, kebijakan remunerasi ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan dari pemimpin BLUD. Nah, nanti mungkin aturan-aturan yang ada di BLU dalam hal ini pemerintah pusat mungkin bisa dijadikan sebagai benchmark ataupun juga pedoman bagi BLUD maupun PPKD di daerah untuk menetapkan remunerasi yang tepat di daerah ini. Mungkin itu pengantar dari saya, Pak Rusna. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Rusna untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu ya, pagi buat Pak Asul, lainnya siang juga Pak Asul doang. Jadi mohon maaf nih saya juga belum sempat pagi-paginya Pak belum cukup jingle joy Pak Bayu ini memang luar biasa ya. Jadi betul sekali saya tadi sebenarnya ini ya apa namanya ya lupa kalau Pak Bayu itu sudah jadi Pak Kanwil kita dulu kan teman kami satu lantai saya ini bukan beliau. Jadi saya ini meskipun lebih apa namanya secara umur interaksi lebih tua Pak, tapi ya secara ilmu itu saya junior beliau, makanya ya saya mengatakan beliau. Ini sebenarnya acaranya ini sebenarnya acara ini aja ya, Bapak. Request keahlian beliau dalam hal terutama remunerasi hari ini Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti Pak Moderator tadi bahwa remunerasi kita ini yang membangun juga jangan bahkan ini dari Pak Bayu kita ini Pak Kanwil kami ini yang ya sekarang sudah berkembang Pak, dulu dari hanya berapa belu ya Pak Bayu ya, sekarang itu sudah belu kita itu sudah 243 ya Sul ya, 243 226 sudah sekian banyak karena ini ya Pak. Bapak Ibu semua terima kasih sekali ini sekali lagi yang jelas Bapak Ibu ya. Saja Sul, kami ini mendapat tugas untuk memberikan menemani diskusi Bapak Ibu semua dalam kebeluan khususnya dalam bidang remunerasi. Nah ini sekalian saya disuruh bicara dengan kerangka slide-nya Pak Asul. Pak Asul juga dulu sama Pak Bayu Pak Ibu ya. Ini slide-nya Pak Bayu sebenarnya nih biar tahu deh, biar saya ingat. Next ini masih yang itu. Yang pertama itu, nah ini. Jadi Bapak Ibu ya, sebenarnya kata kuncinya remunerasi ini adalah dia ada instrumen seperti Pak Agus sampaikan tadi, instrumen manajemen Pak ya, untuk jadi selain menghargai teman-temannya atau stafnya di posisi-posisi masing-masing, apalagi tadi bisa mengenali posisi kunci, itu juga yang kedua dia menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu yang saya perlu sampaikan di awal bahwa tools ini itu fair gitu ya, punya dua sisi yang harus seimbang. Tidak hanya kita menuntut kinerja dari teman-teman, juga kita berikan imbalannya atau rewardnya kalau teman-teman itu bekerja dengan remunerasi ini, dengan angka remunerasi ini. Makanya dia tidak lepas dari remunerasi, tidak lepas dari kerja, tapi juga tidak lepas juga dari yang namanya kesejahteraan untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita baca di slide ini Bapak Ibu ya, jadi ada bagian strategi pembangunan SDM, mutasi kerja, kemudian struktur penghasilan ideal, dan tunjangan kinerja. Yang misalnya kebijakan tunjangan kinerja nih, kalau di kami karena BLU-nya BLU pusat Bapak Ibu ya, memang ada ketentuan BLU kita ini tidak boleh mendapatkan alokasi tunjangan kinerja. Kalau di Ibu Bapak di Pemda itu tunjangan kinerja Pemda ya, tunjangan dari DAU itu ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau biasa bisa terbiasa itu kayak kami dapat tukin gitu ya. Kalau di BLU kita Pak tidak boleh gitu. Makanya dia harus dapat PNBP yang memadai sehingga minimal dia harus sama dengan tukin. Ininya minimal itu. Artinya boleh dikatakan BLU kita ini pasti dia lebih tinggi gitu ya ini penghasilannya secara kebijakan. Misalnya juga kenyataannya yang lebih rendah, tapi secara umum rata-rata dan hampir semua BLU kita ini dia lebih tinggi. Bahkan tadi kita ada ketetapan bahwa tukinnya ini atau sisi imbalannya itu lebih besar. Ada tukin minimal sama gitu. Jadi minimal tidak dirugikan lah kalau misalnya dari Unkair ada ini Unkair ya. Rektor bahkan tadi ya
Unkair ini pegawainya tidak boleh dirugikan begitu dia bertambah jadi BLU, itu minimal gitu. Jadi boleh dibilang secara konsep BLU ini kita ini lebih baik secara pemberian teknologinya. Jadi boleh dibilang nggak ada jeleknya lah gitu ya, isinya enak terus karena tadi ada pesan minimal. Nah, tentang mungkin sebelum ini saya singgung juga sedikit BLU Bapak Ibu. Jadi BLU ini dikenali atau dimunculkan itu memang baru Pak dimulai tahun 2004 atau 2001 itu, dan dia seperti Pak Kanwil tadi berbeda, diberikan keluasan kewenangan lebih dibandingkan dengan sekretariat biasa. Diberikan jurus-jurus yang lebih banyak Pak, diberikan ruang kebijakan, ruang otoritas lebih besar itu. Tapi di sisi lain supaya balance ini, kalau Satker itu tidak diberikan kewenangan seperti BLU, tapi BLU diberikan ruang untuk bergerak, ruang untuk berinovasi dan seterusnya. Dia juga ruang bergerak ini dipakai untuk yang baik gitu ya, untuk meningkatkan layanan, itu ininya, kuncinya. Jadi prinsip dasar ini, fleksibilitas yang tidak saudara fleksi gitu ya, yang dia harus berujung atau mengarahkan dirinya menjadikan kinerja itu menjadi prinsip juga yang diturunkan atau menjadi dasar filosofi dari konsep reformasinya yang dulu di Kanwil kita ini. Jadi kinerjanya kita pastikan dia juga ini Pak harus berukur berdasarkan kinerja yang memang tadi untuk meningkatkan layanan gitu. Ya layanan masing-masing kas BLU-nya tentu saja tidak bisa milih sendiri. Ada pembinaan juga Pak BLU ini. Kalau di Unkair itu pembinaannya adalah Kemendikbud gitu ya, secara teknis. Jadi secara keuangan itu dan kami dengan BLU di Kementerian Keuangan. Nah, jadi saya kira dua instrumen ini atau dua wajah untuk instrumen satu ini itu sangat powerful Pak. Jadi dia juga memberikan kesempatan kepada staf BLU untuk mengakses penghasilan lebih tinggi. Tapi di sisi lain juga kepentingan negara, kepentingan rakyat gitu ya, yang bertugas kepada negara untuk melayaninya ini juga deliver oleh BLU kita ini. Gitu. Nah, prinsipnya dua ini, regulasi yang berasal dari pelaksanaan kapasitas yang dia hanya punya banyak ruang tadi, BLU Pak punya kapasitas untuk mengelola kasnya sendiri gitu ya. Dia bisa utang jangka pendek, bisa piutang jangka pendek, bisa investasi Pak, bisa kerjasama gitu Pak ya. Bisa asetnya yang nanti juga penghasilan untuk dia sendiri gitu. Banyak Pak, banyak fitur-fiturnya. Sekarang ini ada sedang digodok Pak karena masalah COVID ini, masalah cash shortage di BLU rumah sakit itu pinjaman antar BLU. Jadi nanti BLU yang bicaranya bisa memberi pinjaman. Ya, tentu saja yang ini ya, tepat daritnya. Jadi juga BLU yang punya uang juga tidak dirugikan. BLU yang sudah membutuhkan dan seterusnya Pak. Jadi banyak fitur-fiturnya. Oke, coba next Pak Sul. Saya nanti mohon izin tidak full Pak ya, apa namanya? Maksudnya nanti kita bagi nih antara saya dengan Pak Sul. Terus kalau dari si teknikalnya, detailnya tuh saya tidak sejago Pak Sul. Jadi kalau lebih baik bagus semua mendapatkan materi dari Pak Sul langsung. Ini tadi saya sampaikan. Ini ada pasal 36 ya. Ini dasar-dasar hukumnya Pak Ibu ya, historinya lah atau ketentuan umum yang Bapak Ibu bisa jadikan acuan secara resmi pegangan kita bahwa 23 tentang pengelolaan BLU jumlah 74 Ibu Bapak ya, dan itu menjadi tempo 76 kita
tentang pedoman remunerasi, dan akhirnya tetap harus ditindaklanjuti oleh begitu itu sudah punya KMK, sudah punya apa namanya, keputusan Menteri Keuangan untuk pemberian remunerasi di BLU-nya itu harus nanti masuk lebih. Jadi tadi disampaikan itu dasarnya PP 23 ini juga berdasar di Undang-Undang Undang-Undang Pemerintahan 2004. Otomatis memang relatif baru, ya sangat baru ya kalau dibandingkan dengan satker biasa di kita kayak kita ini. Satker biasa kita ini kan rezimnya sudah ada zaman kakek nenek kita belum lahir gitu ya. Sebelum nenek kita lah. Jadi ininya jauh sekali ini. Generasinya itu kalau komputer memang ini sudah berbeda sekali gitu ya. Aspeknya itu berbeda. Arsitektur engine itu berbeda. Gitu. Jadi dijadikan dengan fleksibilitas, dijadikan dengan juga apa namanya tools-tools seperti tarif gitu ya, remunerasi yang tidak dimiliki oleh apa namanya sektor biasa. Dan ini Pak, saya lupa nih masalah remunerasi ini itu yang juga bikin apa cukup apa namanya menyenangkan untuk teman-teman BL itu dia bisa setiap saat melakukan revisi Pak, melakukan apa? Kalau misalnya dia kerjanya bagus bisa mengkolek pendapatan cukup drastis untuk tahun terakhir, dia bisa segera menunjukkan revisi PKMK sebelumnya gitu ya. Coba bandingkan dengan kita, kalau tukin kita ini kan terakhir tahun berapa nih? Tahun 2012 nggak salah ya, atau tahun 2000 sebelumnya 2010. Sampai sekarang kan nggak ada Pak tinjauan tukin gitu ya. Itu kalau mau direvisi itu ya ini itu dilakukan oleh menterinya masing-masing. Jadi jauh sekali yang harus dilakukan apa namanya levelnya itu sangat tinggi untuk menggerakkan revisi tukin. Itu pun juga harus nanti dibahas ke DCA, dibahas lagi ke tim di Reformasi Birokrasi di Menpan, akhirnya ke jadi sangat berliku dan satu kaki untuk imun. Terus BLU apa? Cukup dengan di level terlapor melalui ini ya Pak Menterinya atau Presiden. Tapi langsung kepada kita, langsung kepada Dirjen dan kita. Terus ya udah setelah kita kaji dan seterusnya kita maju ke tim, udah gitu aja Pak. Timnya juga tim kita aja, tim di Kementerian Keuangan, bukan tim antar kementerian kayak di Wapres gitu. Dan kalau Pak Wapres itu banyak populernya, banyak awalnya kalau saya kan tidak, atau Pak Dirjen atau Bu Dirjen juga tidak sebanyak itu. Jadi jauh lebih shortcut ini ya, jalurnya itu shortcut kali. Jadi itu yang membuat saya kira juga untuk menjadi BLU. Nanti di diskusi Bapak Ibu lebih ini ya, lebih bisa mendalami hal ini. Pertama mungkin universitas ini yang baru ya, ini kan harus segera ini Pak Rektor menguji nanti segera menyusun draft dan juga tarifnya Pak. Tarif dulu Pak ya, karena tarif untuk membuat justifikasi, membuat dasar hitungan presi yang berlaku nanti kan salah satunya akan dibagi menjadi yang akan dihitung yang perlu angka next years-nya. Ya, coba Sul, berikutnya Sul. Nah ini Pak, jadi kami Pak, ya bukan kami ya, Pak Kanwil dulu itu membuat konsep ini Pak. Ya tidak sepenuhnya mirip dengan ini tunjangan struktural, tunjangan apa? Sambil penggajian kayak PNS biasa Pak. Jadi kita membagi tiga rumah gitu ya untuk
untuk mengatur struktur menghitung dan mengatur besaran masing-masing. Jadi ada P1, P2, P3, P for position, P for performance, dan P for people. P for position ini dia besaran angka yang dibayarkan karena si pejabat itu menduduki posisinya Pak, menempati mendapat tugas sebagai jabatan tertentu. Apapun dia ini ya, kinerjanya atau bagaimanapun beliau ini bekerja, itu dia udah dapat dulu gitu, karena ini pembayaran atau penerimaan penghasilan karena dia menanggung risiko gitu ya, menanggung kewenangan, menanggung tanggung jawab, pay position. Dia regardless atau tidak terhadap kerja, karena di kerja kita hargai sendiri Pak. Dan P1 P position dan P2 atau P performance itu kita bagi proporsinya Pak jauh lebih tinggi untuk performance. Ini mirip dengan ini sekarang kalau proporsinya. Jadi P position itu biasanya 30% Pak maksimal untuk porsi ini ya. Kemudian P performance itu kita atur minimal 70% gitu ya. Jadi itu supaya kita memberi pesan bahwa pada pejabat yang bersangkutan, pesannya adalah Anda harus mencapai target yang ditetapkan oleh direktur utama atau Pak pimpinan BLU gitu ya, Pak Kepala Kantor, supaya Anda bisa mendapatkan ekonomi yang lebih tinggi sesuai dengan tentang pendapatan yang ada. Jadi pembagian P1 dan P2 ini dalam angka tadi itu Pak, seperti itu. Kemudian P for people itu semacam ini Pak, semacam penyamaan gitu atau memulus perbedaan antar jenjang gitu ya. Tapi itu prinsip ininya. Tapi sebenarnya prakteknya adalah berupa dana untuk misalnya coverage BPJS Pak, atau coverage tunjangan pensiun ya. Seperti itu yang sifatnya inilah rame-rame bareng-bareng kebersamaan. Jadi itu tetap ada nuansa ini ya, kebersamaan di dalam struktur ini ya. Tapi memang tidak dominan. Dia boleh dibilang hanya untuk ngasih ruang saja kalau ada perusahaan khusus memang untuk merekatkan kembali menginvest bahwa kita satu unit loh gitu. Jadi ini di pay for people. Tapi prinsipnya inti dari tools ini Pak, atau Pak pimpinan memainkan jurus manajemennya itu dalam dua tadi, dan berdua pay for people. Nah, gimana memainkannya itu melalui kontrak kerja Pak, KPI gitu ya. KPI itu sejak dari Pak Direktur Utama, Pak Kanwil, sampai Pak Ibu di itu diberikan KPI, diberikan kontrak kerja. Dan kontrak kerja itu Pak disusun sejak level di kami gitu ya, di kami dan kementerian teknis kalau di BL pusat ya. Misalnya di perguruan tinggi itu termasuk itu kami ngobrol dulu dengan timnya Pak Menteri Kesehatan atau di Mas Menteri Pendidikan gitu ya. Ini KPI-nya apa nih? Terutama layanan Pak. Karena gini, ini KPI-nya ini memang agak aneh. Meskipun gini Pak, meskipun dua pembina Pak ya, kami saya sedang pembina dan itu di kementerian, tapi kontrak ini kontrak Pak Dirjen Pak, Pak Dirjen Perben. Kita yang naik nanti antara Pak Dirjen Perben dan Pak Rektor, Pak Dirjen Andin dan Bu Direktur Utama Rumah Sakit. Karena memang
remunerasi ini adalah instrumen keuangan pada ini kan, pada substansinya kan. Jadi kita berinisiatif kontrak kerja itu bukan berdua antara Pak Dirjen dan Pak Dirjen teknis dengan Pak BPU tidak, tapi hanya Pak Dirjen dengan Pak gitu. Jadi itu kita bahas Pak tadi KPI-nya itu kita pilih betul yang betul-betul representatif, betul-betul namanya merepresentasikan itu kalau angka-angka yang tercapai gitu ya, itu perlu lagi saya ini itu akan betul-betul berdampak pada citra atau kinerja itu betul-betul memang nyata gitu didasarkan oleh masyarakat. Jadi karena sense-nya itu betul-betul terasa gitu loh. Kalau tidak rumit tapi mudah. Misalnya kalau di masjid itu masalah angka okupansi rate-nya kehunian dari ini ya kamar tempatnya. Kemudian masalah responnya dalam menangani pasien-pasien di UGD gitu ya. Terus perguruan tinggi misalnya Pak jumlah penelitian Pak, tidak penelitian tapi riset-riset yang dia masuk di jurnal yang berkelas gitu Pak, yang tidak cek gitu ya. Terus bagaimana profil atau pengajar yang berkualifikasi S3 ke atas itu juga kita ukur, kita berikan penghargaan. Kemudian juga inovasinya berapa tahun itu, target berapa cipta yang berhasil ditelurkan di tahun itu. Jadi hal yang nyata Pak, yang berkontribusi langsung pada keilmuan dan juga bisa mengajar itu kita anggap betul menjadi peran KPI. Dan saya juga kalau mereka bisa mencapai itu, kita kasih ruang juga Pak. Tidak cukup hanya jadi PI permohonnya itu tidak cukup kita hanya maksimal 100% Pak. Kalau Pak Rektor dan teman-teman bisa mencapai lebih itu Pak, dengan dibuktikan oleh dokumen dan juga verifikasi oleh kami dan di Kementerian Teknis itu mereka berhak lebih tinggi lagi, bisa mengakses pay for permohonan lebih tinggi lagi. Ya, bisa kayak tiba-tiba tahun depan ini dia usulkan supaya saya dicek Pak, ini capaian saya tidak 100 Pak, tapi 150. Ya udah mana ini ya, bukti-buktinya, Pak kita ke sana. Benar enggak? Penelitian ini penelitian yang diakui oleh misalnya oleh SNI ya. Itu kita lihat. Kalau memang betul seperti itu kita setujui dan itu memang yang lebih dari 100 ini Pak harus disetujui oleh Pak Dirjen dan dia kelebihannya sejak Januari gitu. Itu sebuah kebaikan juga. Jadi kontrak kerja tadi Bapak Ibu terus ya secara cascading kita lah. Dari pertemuan keuangan di cascade mulai dari Pak Direktur utama, Bu Rektor sampai ke bawah. Dan masing-masing kayak kita kontrak kerja antar juga antara saya dan Pak Zul, saya dan Bu Direktur sama Pak Olo itu. Tapi tadi yang beda itu meskipun kita kan kalau kita di satker biasa kita sebagai satker ini kan ada sebagainya ada kontraknya kan. Tapi kan terus terang tidak ini ya, tidak ya tadi Pak kita seperti BLU gitu ya, BLU itu kan jadi bisa lebih dia bisa variabel ini ya. Kalau kita kan belum besar kan absen Pak, terus aja betul Pak. Dan sebagian besar juga capaian KPI itu pasti tercapai. Karena tadi yang milih juga kita sendiri, kan boleh bilang gitu. Jadi, waktu kita menyampaikan usulan KPI itu tahun depan loh kepada Pak Kanwil atau ke Pak Dirjen, ini yang membuat kita sendiri. Kalau mereka ini enggak Pak, yang milih itu kita gitu Pak. Termasuk angkanya Pak, kalau targetnya yang milih kita, mereka tuh enggak ini. Jadi, soalnya kalau kita minta masukan itu kita, tapi pada dasarnya
yang menurunkan angka dari kami dan di Kementerian Teknis. Itu prinsip utama. Saya kira ini saya cukupkan dulu Pak ya, nanti kita sambung dan diskusi, dan Pak Sul jangan juga terlalu lama Pak, karena supaya teman-teman bisa dulu. Terima kasih Pak Rusna. Mungkin langsung disambung kali ya oleh Pak Zulkifli. Pada Pak Zulkifli, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin menjelang siang ya di sana. Pak Kanwil, Pak Bayu, selamat pagi Bapak. Lalu para pejabat dan pegawai pada Kanwil Perbendahara Provinsi Maluku Utara, Bapak Ibu para pejabat dan pegawai pada BLU maupun BLUD di lingkup Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Sedikit menyambung saja disampaikan tadi oleh Pak Rusna. Ini sebetulnya memang materinya menuju kepada Pak Bayu lagi. Ini kami menyampaikan refresh sedikit Pak Bayu. Ini materi yang di resle seksi remunerasi gitu kan kepada BLU. Betul sekali, terkait dengan konsep remunerasi, memang remunerasi ini bisa menjadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Kanwil di muka, remunerasi menjadi sangat penting bagi BLU gitu ya. Kita bicara BLU dulu gitu ya, karena kan saat ini kita bicara remunerasi BLU. Kenapa? Karena dengan remunerasi ini adalah tools bagi manajemen. Tools bagi manajemen untuk banyak sekali hal. Bisa pertama pada peningkatan kinerja layanan. Tentu saja dari mana larinya, karena kita kita mengunci pada KPI, Key Performance Indicator atau kinerjanya. Dari sana akan berimplikasi pada remunerasi yang diterima. Ketika KPI-nya terpenuhi, remunerasinya pasti akan diberikan. Ketika KPI terpenuhi lebih, remunerasi pun sangat dimungkinkan untuk diberikan lebih dari yang dapat diberikan normalnya seperti itu. Itu terkait dengan layanan. Lalu juga remunerasi juga bisa berpengaruh kepada pola SDM, career path dan segala macam. Kenapa? Karena remunerasi disusun itu untuk melihat jenjang jabatan. Kita melihat ada evaluasi jabatan, kita melihat ada grading di sana. Ketika kita melihat grading, kita menentukan nanti bahwa BLU sistem evaluasi remunerasinya disusun berdasarkan dengan merit system. Kita melihat betul-betul seberapa besar tanggung jawab pada jabatan, seberapa besar risiko yang ada pada jabatan, seberapa besar tusi fungsi jabatan, span of control, itu yang kita hitung, sehingga diharapkan betul-betul jabatan pada BLU itu diisi oleh orang-orang yang memang sesuai gitu. Jadi dengan remunerasi ini pada akhirnya juga bisa dijadikan sebagai bahan manajemen untuk mengevaluasi SDM yang ada pada BLU-nya. Itu dari sisi peta jabatannya. Berikutnya terkait dengan sisi besarannya, bisa juga dengan remunerasi ini, karena memang nanti pada perhitungannya semakin banyak SDM yang diperlukan akan semakin besar remunerasinya, ini akan menjadi tools juga bagi manajemen untuk bisa membuat ramping gitu ya, atau mengefisienkan kebutuhan SDM pada BLU sesuai dengan kebutuhan yang ada pada BLU, sehingga tidak membuat beban remunerasi semakin besar. Ini banyak sekali terjadi pada BLU gitu ya, yang ketika memang pola perebutan SDM-nya ini tidak terkendali, pada akhirnya di kemudian hari akan menjadi beban bagi BLU-nya. Nah, ini jangan sampai juga pada BLU kita, terutama nanti di Provinsi Maluku Utara. Nah, itu bisa kita kendalikan dengan dari sisi remunerasinya gitu. Nah, mungkin sedikit dari konsepsi remunerasi yang ada di layar ini dapat kami sampaikan. Sebetulnya kalau kita bicara remunerasi, itu mohon izin kami sampaikan cukup dengan satu kalimat yang ada di dalam kotak biru ini. Apa itu? Bahwa remunerasi dijabarkan dengan we pay right people for a right reason with right amount. Ini konklusi yang paling dasar dari remunerasi, bahwa kita memberikan remunerasi itu kita membayar orang yang tepat untuk alasan yang tepat dan juga jumlah yang tepat. Siapa right people, siapa orang yang tepat, yaitu orang-orang yang memiliki hak diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Tadi di muka disampaikan ada dasar hukum gitu ya, ada PP 23, PP 74, Junto, ada PMK 176, dan juga ada yang lain-lain juga dengan remunerasi. Di sana jelas ditegaskan bahwa yang dapat menerima remunerasi itu adalah 1 pejabat pengelola, 2 pegawai BLU,
3 Dewan Pengawas, dan juga Sekretaris Dewan Pengawas. Nah, para pegawai pada BLU di luar yang 4 ini itu tidaklah menjadi right people untuk dibayarkan remunerasinya. Begitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, remunerasi dibayarkan dengan right reason, yaitu alasan yang tepat. Apa alasannya? Adanya kinerja yang nyata-nyata dilakukan oleh para pejabat ataupun para pegawai pada BLU. Capaian kinerja ini tentunya akan diikat dalam kontrak kinerja. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rusna bahwa BLU membuat kontrak kinerja gitu kan, yang mana isinya itu adalah cerminan dari kinerja baik dari sisi layanan maupun dari sisi keuangan yang ada pada BLU, mewakili karakteristik keuangan Kementerian Keuangan dan juga layanan Kementerian Teknisnya. Mungkin kalau di sana ada BLU Unkhair gitu ya, Universitas Khairun, itu nanti untuk yang keuangannya dari Kementerian Keuangan, angkanya. Untuk yang kinerja layanannya nanti KPI-nya akan diberikan dari Kementerian Dikbud, seperti itu. Mungkin nanti juga ada BLU rumah sakit, ada yang sifatnya layanan kesehatan. Untuk KPI layanan kesehatannya akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan, seperti itu. Atau mungkin juga nanti ada BLU, mungkin ada bandara gitu ya. Kita juga punya BLU bandara, Bapak sekalian. Kita punya BLU Juwata Tarakan, kita juga punya yang lain-lain gitu ya, banyak sekali. Kita punya banyak sekali BLU bandara. Nanti untuk yang teknis layanannya akan diberikan KPI-nya oleh Kementerian Perhubungan, seperti itu, yang teknis di sana. Nah, dari sanalah nanti kontrak kinerja ini menjadi target yang akan disampaikan menjadi output gitu ya, target output yang harus dilaksanakan oleh para pejabat dan pegawai pada BLU. Pencapaian output ini tentunya akan berpengaruh pada remunerasi yang akan diberikan. Ketika Bapak Ibu mencapai target output yang diberikan, tentu akan diberikan remunerasi sesuai dengan targetnya, sesuai dengan capaiannya. Jika targetnya adalah 100, tercapai dengan 100 juga, Bapak Ibu dapat diberikan remunerasi sebesar 100. Namun, jika Bapak Ibu targetnya 100, tercapai hanya 90, ya tentunya akan diberikan sesuai dengan capaiannya, yaitu hanya 90 saja. Ini yang mungkin akan membedakan kita, BLU, dengan mostly kebanyakan sistem penggajian gitu ya, tunjangan kinerja yang ada pada instansi pemerintah saat ini. Yang dalam hal ini, ya terus terang dengan adanya absen gitu kan, selama dia absen full gitu kan, tidak ada potongan absensi, kemungkinan besar penghasilannya akan tetap seperti itu. Nah, BLU tidak lagi mengenal seperti itu. Mohon izin, mungkin kalau dulu kita pernah mendengar ada Meo gitu ya, ada klausul bahwa PGPS gitu ya, pinter nggak pinter gitu ya, penghasilan sama. Nah, pada BLU itu tidak boleh lagi terjadi. Kenapa? Karena ketika seseorang itu memang berkinerja, kita wajib menghargai kinerja tersebut. Kita harus bayarkan kinerja sesuai dengan remunerasi yang ada. Yang menarik lagi pada BLU, ketika memang para pejabat pegawai itu memiliki kinerja yang dapat melebihi target yang ditetapkan, BLU juga dapat membayarkan remunerasi sebesar yang dikeluarkan kinerjanya oleh pejabat yang bersangkutan. Tadi misalkan ketika dia punya target kinerja 100 gitu ya, tercapai 120, ini sangat dimungkinkan bahwa yang bersangkutan dapat dibayarkan sebesar 120 juga. Yang menarik adalah pada BLU kita membuka sekali rentang untuk pencapaian kinerja ini sampai dengan tinggi. Di beberapa kasus gitu ya, untuk beberapa jabatan tertentu yang memang memiliki keahlian spesifikasi yang tinggi, kita bisa membuka rentang capaian kinerja itu bisa dibayarkan sampai dengan 300% dari capaian normal. Itu in between antara 200 sampai dengan 300% seperti itu. Di mana untuk tenaga operasional gitu ya, itu kita batasi sampai dengan 150%. Tapi beberapa jabatan tertentu yang memang dia memiliki keahlian spesifik, itu kita bisa buka sampai dengan 300%. Nah, ini yang menjadi salah satu hal fundamental pada remunerasi. Konsepsinya tidak ada lagi PGPS, pinter nggak pinter penghasilan sama, kerja nggak kerja penghasilan sama. Bahkan dulu mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar kan ada tim 805 gitu ya, kalau di kami 805 gitu ya, jam 8 absen, kosong seharian, jam 5 absen, penghasilan sama dengan yang jam 8 absen, kerja sampai jam 8 malam gitu ya, penghasilan sama. Nah, pada BLU itu tidak lagi diperbolehkan. Bukan itu konsepsi remunerasi. Ketika yang bersangkutan memang betul-betul bekerja, outputnya tercapai, bahkan melebihi, itu harus dihargai pekerjaannya dan kinerjanya. Keringatnya harus dihargai. Nah, itu untuk yang kedua, for right reason. Lalu yang ketiga, with right amount, dengan jumlah yang tepat. Jumlah yang tepat seperti apa? Tentunya sesuai dengan kinerja yang diberikan. Ketika kinerja 100%, 100% dibayarkan. Lalu juga sesuai dengan lampiran KMK remunerasi. Bapak Ibu sekalian, bagi BLU Pusat, itu kami tetapkan remunerasinya melalui keputusan Menteri Keuangan.
Jadi setiap BLU itu memiliki KMK, Menteri Keuangan terkait dengan remunerasi. Isinya apa? Isinya adalah apa saja komponen remunerasi yang dapat dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai pada BLU. Lalu juga berapa besarannya. Di sana ada besarannya juga. Untuk pemimpin BLU di grade sekian itu mendapatkan penghasilan sebesar sekian. Nah, yang unik adalah karena BLU ini kinerjanya itu bisa up and down gitu ya, bisa naik turun sesuai dengan realisasinya. Penghasilan pada BLU itu kita buat range. Jadi tidak kalau misalkan Bapak Ibu ya mungkin sudah tahu gitu ya untuk penjualan kinerja maupun juga mungkin TKD gitu ya, dengan kinerja daerah itu kan angkanya kan fix ya, tetap ya, fix amount seperti itu. Setiap bulan adalah sekian. Sekali lagi kalau kita absen tidak potong absen, ya itulah kita dapatnya. Pada BLU ini sangat mungkin dia naik turun. Sangat mungkin penghasilan tahun bulan ini itu lebih besar atau lebih rendah dibandingkan bulan yang kemarin. Atau demikian juga penghasilan bulan depan atau juga lebih tinggi atau lebih rendah daripada bulan saat ini. Tergantung dengan capaian kinerja yang dicapai. Untuk itu remunerasi kita buat rentang sehingga itu bisa mengakomodir fleksibilitas kenaikan penurunan pemberian remunerasi pada BLU seperti itu. Nah ini terkait dengan konsepsi remunerasi. Mungkin yang berikutnya, mohon izin. Next. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Rusna bahwa KPI itu menjadi salah satu kunci bagi suksesnya remunerasi pada BLU. Kenapa? Karena tentunya remunerasi yang besar itu akan berdampak pada diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja layanan juga. Kinerja layanan juga kinerja keuangan bagi BLU-nya. Nah, kinerja ini kita ikat dengan kontrak kinerja. Nah, ini mungkin kita ambil contoh salah satunya adalah KPI dari salah satu universitas kita, Universitas Andalas gitu ya, Padang. Itu kita buat kontrak kinerjanya. Kontrak kinerja ini nanti indikatornya ada 2. Indikator kinerja, keuangan, dan juga ada indikator kinerja layanannya. Nah, ini untuk kinerja keuangan mungkin berapa capaian PNBP yang harus dicapai, seperti itu kan mungkin juga ada yang lain-lain gitu ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan kinerja layanan. Kinerja layanan ada beberapa hal, contohnya di sini adalah misalkan seberapa banyak porsi untuk pemberian beasiswa gitu ya untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, mengingat bahwa BLU adalah bagian dari negara, toolsnya negara gitu kan, agent bagi negara, tentunya sesuai dengan tujuan pembentukan BLU untuk kemakmuran stabilitas kemakmuran rakyat gitu ya, memberikan pelayanan. Nah, tentunya ini juga menjadi tools juga untuk dapat memberikan layanan sebesar-besarnya kepada masyarakat gitu ya. Walaupun BLU dapat memungut langsung, pendapatan dapat digunakan langsung, namun demikian tidak perlu dilupakan juga bahwa BLU sejatinya adalah bagian dari pemerintah. Nah, itu kita masukkan dalam kontrak kinerjanya. Berapa persentase yang harus diberikan BLU untuk mengakomodir para masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini juga menjadi bagian dari KPI. Atau juga KPI-nya kita tambahkan penelitian-penelitian seperti itu. Jadi BLU kita paksa untuk meningkatkan layanan dan memberikan sumbangsi pada penelitian yang itu implementatif bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya penelitian-penelitian yang sifatnya jurnal, akademik gitu ya, lalu juga literatur, tapi juga kita kunci bahwa BLU harus bisa berinovasi, memberikan penelitian yang itu bisa implementatif di masyarakat. Dengan demikian BLU juga bisa berkontribusi bagi kehidupan di masyarakat seperti itu. Nah, ini contoh salah satu konsepsi pada remunerasi terkait dengan KPI. Ini juga berlaku di semua BLU, tidak hanya BLU pendidikan, BLU rumah sakit juga demikian, BLU bandara juga demikian, BLU mungkin yang lain-lain, pengelola aset juga demikian, pengelola kawasan juga demikian. Semuanya memiliki KPI masing-masing sesuai dengan karakteristik masing-masing. Gitu. Lanjut mungkin. Boleh dilanjut. Oke, nah Ibu sekalian, ini salah satu konsep remunerasi terkait dengan merit system. Tadi disampaikan bahwa tidak ada lagi PGPS gitu ya, pinter nggak pinter penghasilan sama bagi seluruh BLU-nya. Nah, merit system ini pada BLU sudah kita rancang sedemikian rupa tentunya gitu ya sejak Pak Kanwil merancang ini di awal sekali bahwa kita betul-betul memperhatikan sekali jabatan-jabatan yang ada pada BLU. Jadi kita menempatkan orang juga betul-betul sesuai dengan jabatannya masing-masing. Dimulai dari adanya identifikasi dari jabatan, lalu juga ada analisis jabatan, ada evaluasi jabatan, pembuatan job value, job score-nya, lalu dibuat corporate grade-nya, penghitungan poin indeks rupiah, sampai dengan berapa besar rupiah
denominasinya untuk per gradingnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik. Pada BLU, setiap jabatan itu memiliki harga. Jadi misalkan mohon izin ambil contoh gitu ya, Unhair gitu ya, untuk Pak Rektor gitu ya, atau mungkin nanti di BLUD, Rumah Sakit BLUD gitu ya, untuk kursi rektor atau mungkin untuk kursinya kepala BLU rumah sakit gitu ya, itu memiliki harga, memiliki poin jabatan. Itu harganya berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan juga memang tuntutan profesionalisme, tugas dan fungsi, risiko yang ada pada BLU masing-masing. Contoh Unhair gitu ya. Kursi rektor itu pasti akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kursi wakil rektor. Kenapa? Tentu dengan span of control, tugas tanggung jawab, gitu kan, juga hektik kompleksitas pekerjaan itu pasti akan berbeda. Kursi wakil rektor tentu akan berbeda dengan kursi dekan, gitu ya, nilai jabatannya. Dekan pasti akan beda dengan kaprodi. Kaprodi pasti akan beda dengan kajur seperti itu dan lain-lain seperti itu. Nah, itu pada BLU itu kita buat sedemikian rupa sehingga jabatan pada BLU itu betul-betul terrepresentasikan dengan nilai jabatan yang ada. Bahkan uniknya Bapak Ibu sekalian, untuk jenjang golongan yang sama, misalkan pada rumah sakit gitu ya, sama-sama kalau di kami itu ada direktur medik gitu misalnya, mungkin di BLUD kepala bagian mungkin ya gitu ya. Kalau di kami ada direktur medik, ada direktur keuangan umum, ada direktur yang lain-lain gitu kan. Nah, walaupun sesama direktur, jabatannya sama-sama, mungkin sama-sama eselon 2 gitu ya, atau mungkin sama-sama eselon 3, tapi nilai jabatannya bisa jadi itu berbeda. Tergantung dari nilai evaluasi jabatannya. Kenapa? Karena evaluasi jabatan pada BLU itu mempertimbangkan banyak sekali faktor-faktor pendukungnya. Mungkin next bisa ditampilkan. Kita lihat seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ada 10 faktor yang akan ditimbang pada setiap jabatan pada BLU. Kompetensi teknisnya seperti apa, manajerialnya seperti apa, komunikasi seperti apa, lingkungan pekerjaan, pedoman putusan, sampai dengan probabilitas risikonya. Contoh paling nyata misalkan untuk sama-sama direktur tadi di rumah sakit gitu ya, direktur keuangan umum dengan direktur medik seperti itu. Mungkin untuk kompetensi teknisnya sama-sama S2 misalkan minimal seperti itu, atau mungkin sudah bekerja sekian tahun, atau mungkin ada hal lain gitu ya. Tapi pada sisi wewenang, kebebasan bertindak, dan juga tanggung jawab harta, ini pasti akan sangat berbeda. Di mana kalau direktur keuangan umum, tanggung jawab hartanya pasti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan direktur medik. Seperti itu. Juga kebebasan bertindaknya seperti apa. Itu juga pasti akan sangat-sangat berbeda. Nah, juga akan berbeda dengan probabilitas risikonya. Kalau direktur medik, ini sangat tinggi risikonya, karena menyangkut dengan nyawa seseorang gitu ya, kesehatan seseorang, ini sangat implikasi sekali, sangat mendasar sekali. Beda sekali dengan risikonya pada direktur keuangan umum. Risikonya adalah keuangan negara, tentu juga punya nilai risiko tersendiri. Nah, ini artinya adalah setiap jabatan pada BLU itu betul-betul kita lakukan evaluasi sehingga jabatan tadi itu memiliki angka, memiliki nilai, memiliki harga yang itu memang tepat untuk dibayarkan melalui remunerasi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut mungkin. Oke. Nah, kita langsung masuk ke pemberian remunerasi. Pada remunerasi diberikan itu dengan memperhatikan 4 aspek. Ini yaitu proporsionalitas, lalu ada kepatutan, ada kesetaraan, dan juga kinerja operasional. Proporsionalitas tentunya remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan nilai aset yang dikelola, PNBP yang dihasilkan gitu ya, jumlah SDM yang dimiliki, dan juga jumlah subjek pada BLU-nya, mahasiswa, pasien, klien, dan lain-lain seperti itu. Ketika memang nilai asetnya lebih besar gitu kan, semakin besar, pendapatannya juga dikelola lebih besar gitu kan, tentunya ini juga memberikan risiko pengelolaannya juga lebih besar, tanggung jawab lebih besar. Untuk itu dapat juga diberikan remunerasi yang juga bisa lebih besar seperti itu. Namun demikian untuk SDM ini tentu menjadi berbalik gitu ya. Ketika SDM yang dimiliki oleh BLU juga semakin besar, tentunya remunerasinya akan semakin sedikit. Kenapa? Ya karena kuenya itu akan dimakan oleh banyak orang. Makanya tadi di awal kami sampaikan remunerasi itu dapat digunakan tools manajemen untuk pengelolaan SDM. Nah, ini salah satunya adalah seperti itu. Lalu yang berikutnya terkait dengan kepatutan, bahwa kepatutan dihitung dengan nilai jabatan yang ada, bahwa jabatan-jabatan yang ada pada BLU seberapa patutkah dibayarkan remunerasinya. Dari mana patutannya dihitung dengan metodologi yang baku gitu ya. Kalau tadi kita menggunakan 10 faktor penimbang ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah aspek kesetaraan, bahwa remunerasi itu juga diberikan dengan mempertimbangkan kesetaraan antara
BLU sejenis. Kalau rumah sakit gitu kan BLU dengan sesama rumah sakit gitu ya. Walaupun juga di kami rumah sakit juga pasti kan kita bedakan juga. Ada rumah sakit yang sifatnya rumah sakit umum pemerintah RSUP gitu kan sama RSUP, tapi juga ada rumah sakit yang sifatnya khusus, rumah sakit jiwa dengan rumah sakit jiwa, rumah sakit mata juga sesama rumah sakit mata gitu kan, rumah sakit paru sama-sama rumah sakit paru seperti itu. Atau mungkin sesama balai kesehatan gitu kan dengan balai kesehatan. Kalau di pendidikan sesama universitas negeri, UIN sama-sama dengan UIN, Poltek sama-sama dengan Poltek seperti itu. Sekolah tinggi sama-sama dengan sekolah tinggi. Itu juga kita pertimbangkan. Dan juga kita juga mempertimbangkan pada sektor swasta. Ini untuk menjaga tingkat competitiveness gitu ya. Kompetitifnya BLU itu supaya bisa menarik juga. Karena di BLU itu dapat diisi oleh orang-orang yang di luar pegawai negeri. Seperti di luar pegawai negeri. Pada BLU, pada kami, itu dapat diisi oleh orang-orang yang non-PNS, profesional. Nah, untuk bisa menarik itu, tentunya kan diperlukan remunerasi yang juga menarik bagi mereka. Ini juga kita pertimbangkan dalam pemberian remunerasinya. Lalu yang berikutnya terkait dengan kinerja operasional, bahwa memang remunerasi diberikan itu juga tergantung dengan kinerja operasionalnya. Bahwa semakin baik kinerja operasionalnya, tentunya akan dapat diberikan remunerasi yang semakin baik pula. Sebaliknya, ketika kinerja operasional itu turun, gitu ya, rendah, tentunya remunerasi juga akan dapat kita evaluasi kembali. Kenapa kok bisa turun pendapatannya? Kenapa kinerjanya juga bisa turun seperti itu? Karena ketika turunnya kinerja dan remunerasi terus berjalan, tentu kan membebani dari BLU-BLU-nya. Langkah-langkahnya ya harusnya BLU harus bisa meningkatkan pendapatannya dari mana? Dari efisiensi atau mungkin juga dari inovasi layanan seperti itu ya. Juga atau mungkin optimalisasi aset yang dimiliki oleh BLU gitu ya. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, pada BLU Pusat itu kami sudah memiliki PMK terkait dengan optimalisasi pengelolaan aset. Jadi BLU Pusat itu dapat mengoptimalkan pengelolaan asetnya, penggunaan asetnya itu guna memberikan pendapatan bagi BLU-nya. Ketika ada ruang kosong gitu kan, ada gedung kosong gitu kan, itu sangat mungkin sekali sebuah BLU, mungkin misalkan sebuah universitas gitu ya, ada aulanya kosong, itu dapat dioptimalkan dalam memberikan layanan pada masyarakat. Mungkin digunakan sebagai gedung pertemuan seperti itu, sehingga memberikan pendapatan lebih bagi BLU-nya. Atau mungkin kendaraan-kendaraan yang lain kendaraan operasional dapat diberikan sesuai dengan layanan dari masing-masing BLU-nya. Atau juga bisa dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga, pihak swasta, rekanan, seperti itu juga sangat-sangat dimungkinkan bagi BLU. Dengan demikian memang fleksibilitas BLU pada akhirnya akan sangat luas sekali. Tidak hanya remunerasi, fleksibilitas juga diberikan kepada pengelolaan aset gitu ya, kepada SDM dapat merekrut yang non-PNS, dan juga hal-hal yang lainnya seperti itu. Itu mungkin lanjut. Next slide. Nah, ini yang menarik Bapak sekalian, komponen remunerasi. Bahwa pada remunerasi pada BLU gitu ya, sesuai dengan PMK 176, bahwa kita mengenal ada beberapa bagian remunerasi. Bapak Ibu sekalian, remunerasi ini adalah sebuah skema pemberian penghasilan. Dalam skema ini ibarat sebuah kantong gitu ya, isinya banyak sekali. Ada honorarium di sana, ada insentif, ada tunjangan, ada gaji, ada pesangon, dan lain-lain, ada bonus dan segala macam. Nah, ini semua dibungkus dalam satu skema remunerasi. Diharapkan tidak ada lagi pemberian penghasilan di luar skema ini. Seperti itu. Nah, jadi semua harus mengikuti dengan skema remunerasi ini. Komponen remunerasinya beberapa adalah sebagai berikut. Honorarium. Nah, honorarium ini hanya diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Hati-hati bahwa honorarium ini bukan diartikan sebagai honorarium selama ini kita terima pada biasa. Kalau kita ikut panitia A, dapat honorarium seperti itu. Kalau kita ikut panitiaan B, atau mungkin ikut tim A, tim B, tim C gitu ya, dapat honorarium seperti itu. Nah, ada banyak yang bilang banyak pegawai-pegawai BLU menjadi tim ahli. Akhirnya banyak ikut bukan jadi tim ahli lagi, jadi ahli tim seperti itu. Jadi banyak sekali timnya yang diikuti oleh para pegawai BLU. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud dalam honorarium diberikan kepada para pegawai BLU. Tetapi honorarium ini itu adalah nomenklatur untuk gaji yang diberikan kepada Dewas dan Sekretaris Dewas pada BLU. Sifatnya adalah fixed payment per bulan, tidak floating payment gitu ya. Lalu yang kedua adalah insentif. Nah, ini yang menarik. Insentif ini diberikan berdasarkan dengan capaian kinerja yang sifatnya adalah floating payment. Dia dapat berubah-ubah besarannya sesuai dengan kinerja yang nyata didapatkan oleh pejabat pegawai yang bersangkutan gitu ya. Nah, untuk para pejabat ini
capaian kinerjanya disampaikan di awal bisa lebih dari 100%, artinya bisa kurang dari 100%. Seperti itu, sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Nah, yang menarik untuk insentif, tadi disampaikan di awal, kita buka itu dapat lebih dari 100% capaian kinerjanya. Baik untuk pemimpin BLU, pimpinan BLU, direksi, pejabat-pejabat pengelola, pejabat bas struktural, sampai dengan pelaksana terendah, grade 1 gitu ya, itu dapat kita buka capaian kinerjanya sampai dengan lebih dari 100%. Kenapa kita buat ini? Agar ini memacu kinerja, motivasi bagi para pejabat pegawai untuk dapat berkinerja lebih pada BLU, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan juga kinerja layanan dan keuangan yang kita suruhkan. Itu insentif. Lalu juga ada gaji yang sebelah kiri. Nah, kalau gaji ini sama dengan honorarium, cuma kalau honorarium itu diberikan pada dewas, gaji diberikan kepada para pejabat pegawai BLU, seperti itu. Sifatnya adalah fix juga per bulan. Nah, ini untuk gaji ini diberikan berdasarkan dengan nilai jabatan. Jadi seberapa besar jabatan apa yang diemban oleh para pejabat pegawai itu punya nilai masing-masing. Nah, inilah dibayarkan sesuai dengan nilai jabatan yang ada, seperti itu, tanpa memperhatikan kinerja. Karena kalau kinerja kita bisa dengan insentif. Lalu juga ada tunjangan tetap, kita kembali ke kanan bawah. Ini juga BLU di kami itu dapat juga diberikan tunjangan tetap berupa tunjangan perumahan atau tunjangan transportasi. Namun demikian, tunjangan ini terbatas bagi para pimpinan BLU kita, yaitu pemimpin BLU dan satu level pemimpin di bawah pemimpin BLU, seperti itu. Kalau misalkan rumah sakit, yang dapat diberikan adalah dirut rumah sakit dan juga direksi. Kalau bagi universitas gitu ya, dapat diberikan adalah pemimpin BLU, yaitu adalah rektor, dan pemimpin satu level di bawah rektor, yaitu wakil rektor, seperti itu. Dan juga itu berlaku pada BLU-BLU di bidang layanan lainnya. Lalu juga ada pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS gitu ya. Juga nanti bagi non-PNS juga bisa. Lalu ada pesangon berupa tunjangan purna jabatan. Nah, ini yang menarik juga bahwa di BLU kita menghargai kinerja dari manajemen kita, yaitu para pimpinan kita, pemimpin BLU dan pejabat tertingkat di bawah pemimpin BLU. Untuk itu, ketika pimpinan-pimpinan tersebut telah purna tugas, BLU dapat memberikan santunan purna jabatan seperti itu kepada mereka-mereka ini. Nah, ketika selesai bertugas, dapat diberikan langsung dengan besaran yang ditentukan dari KMK remunerasi, seperti itu. Juga ada bonus, ini juga menarik Bapak Ibu sekalian. Pada BLU, selain ada insentif dengan kinerja individu, gitu ya, juga dapat diberikan bonus. Bonus kepada seluruh pejabat pegawai yang kriterianya adalah lebih banyak ke indikator kinerja secara unit organisasinya. Kalau tadi insentif adalah sesuai dengan kinerja masing-masing individu, kalau bonus kita berikan sesuai dengan kinerja organisasinya. Nanti akan ada banyak kriterianya di sana. Apa kemungkinan bisa jadi nanti seberapa besar pendapatan naik dari tahun sebelumnya, gitu kan, tren kenaikan seperti apa, lalu juga mungkin berapa surplus yang bisa dihasilkan selama sekian tahun terakhir dan juga tahun berjalan, lalu juga pencapaian KPI tahun berjalan dan tahun sebelumnya itu apakah tercapai, apakah tidak tercapai gitu ya, sehingga seluruh komponen itu ketika kita evaluasi, kita analisis, itu dapat diberikan bonus lagi kepada para pejabat ataupun para pegawai BLU. Nah, ini yang menarik dari Kementerian Remunerasi yang mungkin tidak akan muncul bagi kita gitu ya selaku ASN pada instansi umum pada pemerintah seperti itu ya. Gitu. Lanjut mungkin. Nah, ini disampaikan oleh Pak Rusna bahwa kita mengenal ada P1, P2, P3 ini biasanya di rumah sakit ini sudah sering dilaksanakan gitu ya, sudah sering dilakukan bahwa remunerasi dibayarkan pertama P1 pay for position sesuai dengan posisinya, yang kedua pay for performance sesuai dengan kinerjanya, ketiga pay for people ini untuk menghargai orang perorangan. Nanti bisa dilihat di sana gitu ya. Cuma catatan di sini gitu ya yang perlu kita pahami bahwa remunerasi pada BLU pusat itu kita jaga hendaknya lebih tinggi dibandingkan dengan tunjangan kinerja yang ada pada kementerian lembaga. Mengapa? Hal ini mengingat BLU memiliki tugas yang lebih kompleks dan tanggung jawab juga serta risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan satker biasa. Di mana perbedaannya, kapasitasnya, kelebihannya? Contoh saja misalkan di pengelolaan aset. Ibu sekalian, pada instansi pemerintah biasa, ketika ada aset mangkrak gitu misalnya, atau aset misalkan rusak berat segala macam, yang mudah saja bagi instansi pemerintah. Kalau tidak minta untuk biaya perawatan, gitu ya, dengan beban RM, atau mungkin dengan APBD gitu ya, untuk perbaikan aset-aset, kalau tidak ya sudah dihapuskan saja, gitu kan, dikembalikan ke pemerintah.
Tapi kalau pada BLU, ketika ada aset yang tidak digunakan, bahkan sampai mangkrak dan tidak bisa digunakan gitu, ini pasti akan berpengaruh. Kenapa? Karena harusnya aset tersebut bisa memberikan penghasilan lebih bagi BLU-nya, bisa memberikan pendapatan lebih bagi BLU-nya. Berarti diperlukan tanggung jawab pengelolaan aset juga lebih besar bagi BLU-BLU yang ada. Contoh lagi misalkan pada kas. Pada instansi pemerintah yang memiliki pendapatan, juga mungkin di APBD gitu ya, kalau di kami kan ada ketentuan bahwa setiap pendapatan disetorkan ke kas negara gitu ya, pada hari yang sama gitu ya, atau maksimal keesokan harinya, itu harus disetorkan pada kas negara. Pada BLU, tidak ada kewajiban untuk menyetorkan ke kas negara seperti itu. Kenapa? Karena pendapatan pada BLU itu langsung dipegang dan dikelola oleh BLU-nya masing-masing. Dapat dibayangkan, BLU mengelola kas yang sangat-sangat besar, seperti itu. Untuk itu, sudah pasti diperlukan juga tanggung jawab risiko pengelolaan kas yang juga sangat besar. Ketika kas juga besar pada BLU, dan dia idle saja di sana, hanya ada di rekening giro, tentu tidak akan memberikan manfaat lebih kepada BLU-nya. Ini juga perlu tanggung jawab dan juga kemampuan manajerial pengelolaan kas yang juga cukup baik, harus baik gitu ya, dari BLU-nya untuk bisa melaksanakan ini. Juga tadi ada SDM begitu ya, tadi disampaikan ada pengelolaan SDM, bahwa BLU dapat merekrut non-PNS gitu ya untuk menjadi para pejabat dan pegawai pada BLU. Tentunya ini juga perlu kriteria sendiri, punya tanggung jawab sendiri, risiko sendiri gitu kan. Profesionalisme seperti apa yang harus dibutuhkan. Lalu juga ada karir path yang harus disiapkan gitu ya. Sehingga ini memberikan satu nuansa baru pengelolaan SDM yang luar biasa bagi BLU-nya. Nah, kelebihan-kelebihan itulah yang membuat bahwa BLU ini menjadi berbeda dengan instansi pemerintah pada umumnya, seperti itu. Baik BLU pusat dengan instansi pusat, ataupun juga BLU daerah dengan instansi-instansi pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami di Kementerian Keuangan berupaya sekali untuk menjaga agar remunerasi ini tidak lebih rendah dibandingkan dengan tunjangan kinerja atau penghasilan pejabat pegawai pada instansi pemerintah yang normal seperti itu ya, dengan tunjangan kinerjanya. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, namun demikian, pembayaran remunerasi ini tentunya akan sangat berbeda antara satu BLU dengan BLU yang lain. Antara satu rumah sakit lain pasti akan berbeda. Antara perguruan tinggi satu dan perguruan tinggi lain pasti akan berbeda. Seperti itu. Kenapa? Karena sangat dipengaruhi pertama oleh kemampuan keuangannya atau pendapatan dari BLU-nya. Pada BLU pusat, ketika pendapatan BLU-nya memang besar, gitu ya, PNBP-nya besar, tentunya ini akan dapat diberikan remunerasi yang juga lebih besar. Seperti itu. Tentunya pasti akan dikawal dengan KPI yang juga akan semakin kita ketatkan. Seperti itu. Karena tadi disampaikan oleh Pak Rusman juga Pak Kanwil di awal bahwa dengan fleksibilitas yang semakin besar tentunya harus kita kawal juga dengan pagar-pagar kebijakan-kebijakan yang juga harus semakin baik seperti itu agar tidak menjadi liar dan menjadi temuan-temuan dari aparat pemeriksa kita seperti itu. Lalu juga terkait dengan efisiensi biaya operasional. Akan menjadi sia-sia ketika pendapatan kita besar tetapi kita tidak dapat mengefisienkan biaya operasional kita. Biaya juga semakin tinggi, tentunya tidak akan ada sisa lebih untuk dapat diberikan sebagai remunerasinya. Makanya tadi di awal, remunerasi dapat digunakan sebagai kebijakan manajemen untuk efisiensi biaya dan juga yang lain-lain pada BLU-nya. Yang berikutnya, efisiensi pegawai SDM, itu disampaikan dengan ada remunerasi ketika kita liar merekrut gitu ya, merekrut pegawai pada BLU kita, juga di BLUD, setiap tahun kita rekrut, setiap bulan kita rekrut, tentunya akan berpengaruh pada besaran kue remunerasi yang harus kita bagi. Ini menjadi permasalahan, contoh kasus gitu ya, di masa-masa lalu, bahwa ketika misalkan contoh gitu ya, ada sebuah BLU, berganti pemimpin, masuk orang baru gitu kan, berganti pemimpin, direkrut orang baru. Yang pada akhirnya ketika remunerasi berjalan, ini menjadi dead weight, menjadi beban mati bagi BLU-nya. Sudah kadung menjadi pegawai BLU, tetapi yang bersangkutan mungkin tidak kompeten, tidak kompatibel dengan jabatan yang harus diemban gitu ya, tapi harus dibayarkan remunerasinya. Nah, ini juga remunerasi menjadi bahan pertimbangan terus bagi manajemen untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari SDM-nya, juga struktur pegawainya. Itu terkait dengan pembayaran remunerasi. Lanjut, sedikit lagi. Oke, nah ini mungkin sedikit alur saja Bapak Ibu sekalian. Bagi kami di Kementerian Keuangan, untuk pengajuan materi remunerasi itu ada alurnya, bahwa BLU itu menyusun proposal remunerasi dan disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pimpinan Lembaga. Jadi misalkan ambil contoh Unkhair gitu ya,
Unkhair ketika akan mengajukan remunerasi, tentunya Unkhair akan membuat dulu proposal remunerasinya. Seperti apa, gitu ya. Tentu ada panduan-panduannya untuk pembuatan proposal remunerasinya. Lalu proposal tersebut disampaikan kepada Menteri Pimpinan Lembaga, dalam ini adalah Menteri Mendikbud, gitu ya. Lalu nanti dari Mendikbud harus direview juga oleh rekan-rekan di sana, mungkin di Dikjen Dikti ya, seperti itu pada Mendikbud. Setelah hasil review oke, selesai, disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu nanti akan menyampaikan kepada kami melalui Dirjen Pembendaraan, Direktur PKBLU, dan pada akhirnya di level terbawah adalah kami di seksi remunerasi, seperti itu. Nanti di kami di Pembendaraan akan kita analisis kembali apakah usulan ini sesuai dengan 4 aspek tadi, kemudian aspek proporsionalitas, aspek kesetaraan, aspek kepatutan, dan juga aspek kinerjanya, seperti itu, baik operasional layanan maupun operasional keuangannya. Ketika semua sudah terpenuhi, itu nanti kita sampaikan kepada tim penilai. Jadi Bapak sekalian, pada Kementerian Keuangan, bukan kami di PKBLU yang menentukan atau menetapkan go or no go-nya remunerasi ini. Tapi kita mempunyai tim penilai, gitu ya, tim penilai remunerasi yang anggotanya adalah perwakilan-perwakilan dari lintas eselon 1 Kementerian Keuangan. Ada dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Biro Hukum, gitu ya. Ada dari Sekretariat Anggaran, karena mereka yang terkait dengan penganggarannya. Ada BKF, Balik Kebijakan Fiskal, perwakilannya terkait dengan postur nanti APBN, apakah ada berpengaruh pada sana, ketika ada remunerasi dan sebagainya macam. Ada BJKN, karena terkait dengan optimalisasi aset yang dilakukan oleh BLU-nya, dan tentunya dari kami DJPB, Perbendaraan, seperti itu. Nah, tim ini nanti akan menggodok dan akan memutuskan apakah remunerasi ini dapat direkomendasikan untuk ditetapkan atau tidak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tim penilai menyetujui usulan tersebut, gitu ya, Andi menyampaikan kepada Dirjen Pembendaraan untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dapat ditetapkan melalui KNK remunerasi. Namun, jika memang tim berpendapat bahwa usulan tersebut tidak layak untuk diteruskan, maka akan sampaikan pada Dirjen Pembendaraan untuk dikembalikan kepada BLU-nya melalui Menteri Pimpinan Lembaga. Seperti itu. Ini adalah mekanisme yang memang sudah baku pada Kementerian Keuangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin keseluruhan slide gitu ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih sudah banyak inti-inti remunerasi yang sudah dapat Bapak Ibu dengarkan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Zulkifli. Tadi sangat komprehensif sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mendengarkan paparan bagaimana konsep-konsep remunerasi, tujuan dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam kesempatan tadi selama Narsum menyampaikan materi sudah ada pertanyaan nih Pak Zulkifli atau Pak Rusna, yaitu dari Universitas Hairun ya. Yang pertama menanyakan apabila ada satu pegawai atau pejabat yang memiliki 2 jabatan, rangkap jabatan ya, satu sebagai lektor dan satu sebagai ketua prodi, program studi, kepada yang bersangkutan apakah diberikan remunerasi di 2 jabatan tersebut atau hanya satu saja mengambil yang tertinggi. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk honor Dewan Pengawas pada perguruan tinggi diatur bahwa ada 40% maksimal dari yang didapat oleh direktur ataupun rektor gitu ya. Nah, Hairun menanyakan bagaimana pelaksanaan ataupun penerapan di kampus-kampus lainnya. Kemudian yang ketiga, ya tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Zulkifli, tapi ditanyakan lagi oleh Hairun mengenai kebiasaan ataupun pemberian honor untuk kegiatan yang sebelum ditetapkan oleh BLU atau BLUD gitu ya. Ketika ada kegiatan, pengarah, penanggung jawab, kemudian panitia itu diberikan honorarium. Nah, konsep remunerasi ini apakah juga mengatur pemberian honor seperti tersebut? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu kali ya, Pak narasumber. Silakan dijawab Pak Rusna ataupun Pak Zul. Pak Zul aja lebih ini, lebih baik, mohon izin memuaskan, Pak Rusna, nggih. Mohon izin Pak Rusna.
Mohon izin juga Pak Kanwil, mungkin Pak Kanwil masih bergabung. Ini dua sesepuh kami ini Pak Rusna, Pak Kanwil ini yang sangat mumpuni sebetulnya ilmunya ini. Tapi mohon izin kami menyampaikan Pak Rusna dan Pak Kanwil. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan informasi ini sangat menarik sekali. Mungkin dari yang bawah dulu deh ya. Ini karena memang audiens kita tidak hanya BLU, tapi juga ada BLUD. Apakah puskesmas juga berhak memperoleh remunerasi dan bagaimana mekanisme pengajuannya? Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bicara remunerasi, sebetulnya remunerasi ini adalah sebuah konsep ya, sebuah konsep pemberian penghasilan kepada para pejabat pegawai BLU. Ya, mungkin garing BLUD gitu ya. Mungkin karena selama ini lebih dikenal di BLU pusat, maka remunerasi lebih dikenal pada BLU pusat. Tapi sebetulnya sejatinya remunerasi ini adalah sebuah konsep pemberian penghasilan. Dan ini sangat mungkin ditiru, diduplikasi, diterapkan pada tidak hanya BLU pusat, tapi juga BLU daerah gitu. Atau mungkin juga pada instansi pemerintah yang mereka punya karakteristik seperti BLU, memiliki pendapatan gitu kan, digunakan sendiri, juga punya kontrak kinerja jabatan segala macam, dapat juga digunakan seperti itu. Walaupun mungkin statusnya bukan BLUD gitu ya. Maka nanti tolong dicek lagi di daerah masing-masing apakah puskesmas ini bentuknya BLUD atau tidak. Kalau BLUD sudah tentu nanti akan ada konsep pemberian penghasilannya begitu ya. Mungkin sebagai contoh saja di kami di rumah sakit gitu ya, rumah sakit karena puskesmas melayani kesehatan, rumah sakit itu memiliki konsepsi remunerasi pada BLU-nya sudah pasti. Ada kontrak kinerjanya. Setiap dokter, setiap perawat, setiap nurse, setiap kepala lab, setiap kepala unit gitu ya, itu memiliki kontrak kinerja berjenjang antara yang bersangkutan dengan atasan langsungnya. Dari mulai pelaksana paling bawah dengan kepala seksinya mungkin gitu ya, atau dengan kepala unitnya seperti itu, lalu dengan kepala bagiannya, lalu dengan direkturnya, lalu dengan direktur utamanya seperti itu. Semua berjenjang. Yang semuanya itu berpangkal dari kontrak kinerja antara pemimpin BLU di rumah sakit dengan kami di Kementerian Keuangan. Nah, masing-masing itu nanti harus ditetapkan. Ketika ditetapkan, diberikan remunerasinya. Yang menarik adalah mungkin ketika diterapkan remunerasi, kami tidak lagi mengenal adanya JASPEL, jasa pelayanan medik gitu ya. Karena BLU tidak lagi mengenal yang namanya cash on hand. Jadi ketika para pejabat pegawai utama dokter gitu ya, dokter yang melakukan tindakan medis gitu kan, ketika dia melakukan pelayanan medis itu tidak lagi menerima langsung secara tunai penghasilan dari masing-masing tindakannya. Tetapi itu dikonversi menjadi sebuah poin kinerja, menjadi sebuah capaian kinerja. Misalkan seorang dokter itu punya capaian kinerja 100 gitu ya, 100 poin atau 100 apalah gitu ya. Misalkan secara normal dalam sehari dia harus bisa menghadapi 40 pasien misalkan seperti itu. Karena kalau di kami itu di rumah sakit ada pembagian, ada dokter non pisau gitu ya, dokter pisau dengan pisau, ada dokter pisau dengan tindakan khusus gitu kan, ada dokter pisau tindakan khusus dengan konsultasi gitu kan, sampai yang level tinggi itu di medik spesialis MS5 seperti itu. Masing-masing punya jenjangnya masing-masing. Nah, masing-masing tadi ketika melakukan tindakan itu akan dikonversi menjadi sebuah poin nilai. Poin nilai ini nanti akan jadi pasti ketercapaian kinerja pada BLU-nya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan tadi dokter umum gitu ya, dokter umum non pisau ditetapkan bahwa misalnya gitu ya, misalkan sehari itu adalah 40 pasien di jam kerja normal. Berarti kan kalau 20 hari kerja sekitar 800 pasien kan seperti itu. Nah, ketika di 20 hari kerja selesai 1 bulan, yang bersangkutan bisa melayani 1000 pasien, berarti kan kelebihan 200%. Nah, yang bersangkutan itu dapat diberikan remunerasi sebesar 100 berapa persen, jadi harus 20% dari kinerja yang 100% 800 pasien tadi. Itu juga berlaku pada jabatan-jabatan yang lain. Jadi untuk yang tadi, apakah puskesmas juga berhak memperoleh remunerasi? Tentunya berhak gitu ya, sesuai memang tentu ketentuan pada pemerintah daerah itu memberlakukan puskesmas sebagai BLUD dan juga diberikan remunerasinya. Yang jelas kalau di BLU pusat, remunerasi tidak lagi diberikan sesuai dengan JASPEL gitu ya, tidak ada lagi cash on hand, tapi diberikan nanti di akhir setelah kinerjanya dihitung. Kapan pembayarannya? Bisa setiap bulan gitu ya, setiap bulan kalau memang BLU-nya nanti sudah ekspor gitu ya, bisa dihitung setiap bulan kinerjanya dapat diberikan setiap bulan, atau mungkin setiap 3 bulanan, atau mungkin setiap 6 bulanan, tergantung dari BLU-nya masing-masing, karakteristiknya seperti apa gitu ya. Karena kalau misalkan pada perguruan tinggi biasanya setiap 6 bulan gitu ya, karena dihitungnya setelah
tahun ajaran berakhir setiap semester gitu kan, baru ketahuan berapa kinerja realnya setiap semesternya. Tapi bisa juga setiap bulan, nanti akan dihitung masing-masing gitu ya. Jadi untuk yang terakhir seperti itu. Lalu naik ke atas terkait dengan apakah pada saat kerbiasa ada kepanitiaan nih, diberikan juga honorarium. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, pada BLU, pejabat pegawai pada BLU itu tidak mengenal honorarium lagi. Ya, mereka hanya mengenal gaji dan insentif. Honorarium pada BLU itu nomenklatur gaji yang diberikan kepada Dewan Pengawas, seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika yang bersangkutan itu memiliki tugas-tugas yang lain-lain, pembentukan tim, gitu ya, lalu mungkin juga ada kepanitiaan dan lain-lain, gitu ya. Nah, hal-hal ini itu diperhitungkan dalam kinerja yang bersangkutan. Jadi, dalam setahun itu, dalam KPI yang bersangkutan, apa KPI normalnya? Capaiannya berapa yang ditetapkan oleh pemimpin BLU? Ketika ada KPI itu, dan ternyata yang bersangkutan dapat penugasan lain dari pimpinan BLU, dan pimpinan BLU tentunya, ya tentunya juga ini selektif gitu ya, tidak setiap tim itu dibuatkan SK, kalau gitu kan, jadi kesannya menambah-nambah seperti itu ya, itu juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Ketika memang ada penugasan yang resmi dari pemimpin BLU, dan penugasan ini betul-betul sifatnya berpengaruh bagi BLU secara luas gitu ya, itu dapat dihargai tidak lagi dengan honor tambahan, tetapi dihargai sebagai penambah kinerja. Makanya pada remunerasi BLU, insentif kinerja itu kita buka rentangnya sampai dengan, mungkin kalau dosen gitu ya, kita buka sampai dengan 200%. Sehingga hal-hal seperti ini itu dapat menambah kinerja dari para pegawai pada BLU. Demikian juga nanti pada dokter di rumah sakit. Ketika yang bersangkutan ternyata dalam masa COVID ini tidak hanya di jam kerja, dia harus masuk. Sampai larut malam, jam 12 malam pun dia harus menangani pasien. Nah, kelebihan-kelebihan ini itu dapat ditambahkan sebagai penambah kinerja. Sehingga ruang insentif kinerja bagi dokter yang tadi sampai dengan 300% itu dapat terpenuhi dan sangat mungkin terpenuhi. Demikian. Jadi sekali lagi, kalau di kami BLU tidak mengenal lagi adanya honor-honor tersebut, namun demikian kegiatan yang dilaksanakan tersebut itu dikonversi menjadi penambah kinerja normal bagi yang bersangkutan sesuai dengan kontrak kinerja yang ada begitu. Baik. Lalu yang berikutnya. Nah, namun demikian mungkin dapat kami sampaikan, ketika memang sifatnya kepanitiaan ini sifatnya rutin dan itu melekat pada sebuah jabatan gitu ya, tentunya ini harus dipertimbangkan untuk masuk dalam uraian jabatan, dalam tupoksi jabatan gitu ya, sehingga tidak diperkenankan lagi untuk menerima honor tambahan karena sudah masuk ke dalam penilaian dari jabatan masing-masing. Lalu naik yang berikutnya terkait dengan 176, ini honorarium bagi dewas paling tinggi 40% dari gaji pimpinan BLU. Praktik perguruan tinggi BLU yang lain. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa nanti konsultasi langsung gitu ya, benchmark dengan BLU yang lain. Namun dapat kami sampaikan sudah dengan ketentuannya bahwa ini maksimal 40% dari gaji pimpinan BLU. Memang pada akhirnya kalau kita bicara gaji gitu ya, berarti honorarium dewas ya gitu ya. Ini kan sama kita ibaratkan dengan gaji bagi pejabat dan pegawai BLU. Sifatnya adalah fixed payment seperti itu. Kenapa fixed payment? Karena ini adalah pembayaran remunerasi yang menghargai jabatannya. Jadi beliau-beliau di dewas tersebut, baik ketua dewas, anggota dewas, sekretaris dewas gitu ya, itu kita hargai dengan diberikan honorarium fix berdasarkan jabatan yang mereka duduki. Gitu. Jadi untuk yang ini memang diberikan sesuai dengan berapa persentasenya. Kalau ketua dewas 40% dari gaji pemimpin BLU. Kalau sekretaris dewas 36%. Sekretaris dewas adalah 15%. Itu untuk menghargai yang jabatannya. Sama dengan misalkan rektor. Rektor ketika dia menduduki jabatan diberikan gaji juga gitu kan, sebesar sekian X rupiah gitu ya. Sifatnya tetap. Bulan ini, bulan kemarin, bulan depan itulah yang akan diterima oleh rektor karena beliau memangku jabatan rektor. Demikian juga dengan WR, demikian juga dengan dekan, demikian juga dengan jabatan-jabatan yang lain pada BLU seperti itu. Baik. Nah, jadi dengan demikian untuk honorarium itu dibayarkan fix, sifatnya tetap. Mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika kita bicara insentif untuk dewas. Nah, insentif untuk dewas ini dapat diberikan naik turun gitu ya sesuai dengan kinerjanya. Baik, itu terkait dengan dewas. Lalu berikutnya terkait dengan dua jabatan. Nah, ini menarik sekali ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak BLU yang pejabat pegawainya itu rangkap jabatan gitu ya. Contohnya pada
pada rumah sakit itu biasanya kalau di kami dia sebagai dokter tapi juga sebagai direktur medik, itu sudah pasti gitu ya. Atau mungkin pada BLU pendidikan beliau sebagai guru besar tapi juga sebagai wakil rektor. Nah, seperti itu. Atau mungkin sebagai rektor malah seperti itu. Tadi sebagai rektor kepala tapi mungkin juga sebagai kajur, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk yang seperti ini kita lihat dulu daily activity yang bersangkutan seperti apa? Diangkatnya sebagai apa? Karena ingat, remunerasi based-nya adalah based on jabatan. Jabatan yang bersangkutan sebagai apa? Mungkin yang bersangkutan memang kompetensinya sebagai rektor kepala. Tetapi diangkat sebagai jabatan apa? Oh, mungkin jabatan yang diangkat adalah sebagai, tadi di sini, ketua program studi. Di remunerasi BLU, apakah ketua program studi ini sudah masuk ke dalam grading jabatan? Tadi kita berangkat ke awal tadi, sejenak baik ke awal, bahwa setiap jabatan harus diakses. Dan idealnya, semua jabatan pada BLU itu harus sudah masuk ke dalam akses jabatan pada BLU. Dengan demikian, jabatan ketua program studi itu pasti sudah ada. Mungkin kalau yang bersangkutan lektor grade 9, tapi ketua program studinya grade 12. Nah, yang bersangkutan daily activity sebagai apa? Kalau sebagai ketua program, maka yang bersangkutan akan diberikan remunerasinya sebagai ketua program studi pada grade 12. Begitu. Nah, lalu bagaimana yang bersangkutan sebagai lektornya? Nah, nanti tinggal kita lihat. Karena kalau biasanya kan di pendidikan itu kan ada ketentuan, ya misalkan Pak Rektor gitu ya, sejatinya kan tetap aja beliau adalah dosen kan gitu ya, dengan guru besar seperti itu. Tetap saja dengan ketentuan pemerintah terkait dengan Serdos, beliau juga harus memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan berupa mengajar. Mungkin tidak sama dengan dosen-dosen yang lain seperti itu. Kalau dosen lain mungkin sekitar 12 sampai dengan 15 ya SKS gitu ya, kalau tidak salah itu dapat bebas Serdosnya. Mungkin kalau Pak Rektor, Pak WR dan yang lain-lain itu bisa kita kurangi karena beliau bersangkutan sudah diberikan beban sebagai jabatan strukturalnya. Nah, ketika jabatan itu sudah ada, diberikan sebagai rektornya dan sebagai dosennya, nanti dapat ditambahkan sebagai capaian kinerjanya. Seperti itu. Jadi tidak diberikan double gitu ya, karena kalau diberikan double nanti jadi akan ada duplikasi pembayaran. Tapi untuk tugas-tugas yang lain itu dapat diberikan sebagai penambah kinerja yang bersangkutan pada grade yang ditetapkan. Mungkin gitu Pak Moderator dari kami. Pak Rusna mungkin ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih Pak Zulkifli, sangat komprehensif sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tadi pertanyaan-pertanyaan untuk segala jenis yang pendapatan yang sebelumnya mungkin diperoleh sebelum BLU itu, setelah BLU itu dikonversikan ke dalam pencapaian kinerja ya, seperti itu ya intinya ya, tidak lagi dalam bentuk nominal uang gitu, seperti itu, dan itu akan dikonversikan dengan nilai dari suatu capaian kinerja tadi. Baik, kemudian juga ada pertanyaan dari Ibu Sabriah Kalumata, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Narsum, begitu kan, apabila sudah remunerasi, apakah adjustment ditiadakan? Betul tadi bahwa nanti capaian kinerja Ibu ketika melakukan pelayanan itu dikonversikan ke dalam capaian KPI gitu ya, seperti itu, dan itu akan berimplikasi kepada besaran remunerasi yang didapatkan. Pak Rusna mungkin sudah terhubung kembali dengan kami, Pak. Apakah ada tambahan, Pak? Enggak lagi, maaf. Sorry. Baik, Pak. Apa itu? Kemudian dulu nanti saya nyambung. Satu lagi nanti tadi tambahan juga pertanyaan dari Pak Sakir Al-Bugis ya, dari BPAKD Kota Ternate. Bagaimana mekanismenya tadi kalau di kantor pusat, di pemerintah pusat dijelaskan, jadi dari BLU itu akan mengajukan kepada melalui Kementerian Teknis gitu ya, diajukan ke Kementerian Keuangan. Kalau kita melihat Permendagri 78 tahun 2019, di situ disebutkan bahwa pengajuan remunerasi diajukan oleh pimpinan BLUD, Pak ya, kepada kepala daerah, nanti kepala daerah yang menetapkan. Untuk menetapkannya sendiri itu Pak, bisa dibentuk tim ya, kepala daerah membentuk tim yang berisikan SKPD yang menangani pengelolaan keuangan, BPAKD dalam ini, kemudian juga SKPD yang menangani teknis,
Dan juga tim berisikan juga akademisi dan profesional. Ada empat ini Pak ya, empat komponen untuk dapat dibentuk sebagai tim. Kemudian mengenai mekanisme penilaian sebagainya itu hampir sama Pak dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengenai remunerasi ini, terkait juga tadi dengan kriterianya sebagaimana di Permendagri tersebut, sama dengan pemerintah pusat Pak, dari posisinya, kemudian latar belakang dan sebagainya, dan seperti risiko pekerjaan juga Pak. Mungkin tambahan juga itu ada di Permendagri 78 tahun 2018. Baik, selanjutnya Bapak Ibu peserta diskusi online ini, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa menggunakan fitur atau kita unmute ya, semua bisa ini menyampaikan siapa yang mau mengajukan pertanyaan. Di unmute juga. Lambaikan tangan, Kita nggak tahu. jadi nanti dia bisa lambaikan tangan. Silakan Bapak Ibu lambaikan tangan ataupun bisa sambil menyampaikan suara, nggak apa-apa. Unmute dulu ya, unmute. Kita unmute dulu semuanya apabila ada yang mau ditanyakan. Lembaran baliknya masih ada. Apa dong? Lembaran belakangnya masih ada tanda-tanda. Nah, biasanya satu kali aja, nanti saya terima baru dua kali. Tanda tangan cinta lama R. Parah sih dong. Hah? Parah. Ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila memang sudah tidak ada yang ditanyakan gitu ya, sudah memasuki waktu jam 12 waktu Indonesia Timur, waktu makan siang, atau masih ada? Sudah nggak ada ya? Yang terakhir pakainya belum jawab ya, dari yang Jasmine sudah jawab tadi. Ampun Pak. Jadi prinsipnya Ibu Bu Sabrian ya. Prinsipnya karena remunerasi itu single salary, jadi prinsipnya seluruh tugas dan kerja yang diemban setiap orang, setiap pegawai itu sebenarnya dipotret dan ditangkap di seluruh angka grading remunerasi. Itu prinsipnya yang dasar. Jadi tidak ada lagi sibsamgin, honor di luar remunerasi. Sudah dimiliki semua tugas-tugas yang mungkin terjadi atau yang pasti terjadi rutin itu harus ditangkap semua. Maksud aspek ini kalau memang dia menjadi utama sebuah ini harus dimasukin sebagai perhitungan tetapan angka grading yang nanti akan dikonvert menjadi angka rupiah dengan yang dimiliki. Jadi termasuk yang honor provinsi. Memang kalau yang sporadis ya gitu memang tidak tidak bisa diantisipasi waktu sebelum langkah penyusunan grading, dan juga mungkin muncul tiba-tiba gitu ya penugasan khusus oleh yang lebih tinggi. Terus juga itu bisa diberikan khusus, misalnya belum ada panitia kedatangan presiden misalnya ada, itu kan di luar tugas boleh. Yang penting prinsipnya kalau sudah dikenali atau sudah dipetakan dalam peta jabatan dan nilai jabatan itu tidak boleh itu prinsipnya. Kalau belum ada ya boleh, tapi sebenarnya yang belum ada ini sudah harus ada di dunia gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin semua masuk gitu ya. Supaya single salary itu betul-betul berjalan. Jadi kan single salary kan prinsip lama Pak di PP Kinerja SNPP, PP Kinerja ini ya, aparatur negara kan juga sudah lama dijelaskan. Tapi sampai sekarang belum ada. Bahkan untuk kita gitu saya kira yang biasanya belum ada sekarang, masih ada penulisan sini. Dan ini sebenarnya lebih maju dalam karena kita bisa mengikuti aturan yang ada dan kita terapkan. Mumpung memang secara tata kelola memang masih banyak ruang yang bisa kita sentuh gitu Bapak. Dan itu bukan kewenangan kayak bangunan dan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, apakah
materi bisa di-share. Ya boleh lah, monggo. Itu saya hanya Pak Bayu, tanya Pak Bayu tuh, Mbak Nelly, Mbak Nurani. Itu bisa banyak Pak Bayu, tanya Pak Bayu, boleh nggak Pak Bayu, Pak Kanwil? Demikian. Nuhun. Terima kasih Pak Rusna. Ibu Satria, tadi di menu chatting sudah kita share gitu ya, file untuk ini, file apa namanya, tadi materi yang disampaikan oleh Pak Rusna dan Pak Zulkifli. Mungkin Pak Kakanwil ada yang ingin ditambahkan Pak sebelum kita akhiri kegiatan ini Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rusna dan Pak Zulkifli ya yang sudah sharing. Siap Pak Kanwil. Ya, banyak ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini dan nanti materi kita share gitu ya. Silakan aja dan juga nanti Pak Rusna dan Pak Zul mungkin ada teman-teman BLUD, BLU yang langsung kontak ke sana boleh ya? Boleh sekali. Siap. Pasti Pak. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian memang remunerasi itu bagian penting lah ya dari suatu organisasi. Ya sedikit banyak dulu saya pernah di sana juga, jadi kita udah benchmark lah ya praktek di perusahaan-perusahaan, rumah sakit yang sudah modern gitu, sehingga rumah sakit maupun universitas juga dulu kita benchmark yang bagus-bagus. Itu memang arahnya itu ya ke sana lah. Tadi disebutkan single salary, semuanya sudah perhitungan kinerjanya bagus ya. Jadi kinerjanya itu tidak hanya volume tadi disampaikan, tetapi juga perilakunya, gitu ya. Apalagi seorang dokter itu kan, kadang orang ketemu dokter lihat cara menyampaikannya sudah baik, itu orang sudah sembuh duluan. Dan itu yang kita semuanya lah menjadi suatu pilihan ya setelah pertemuan pada pagi hari ini. Sekarang kita punya dua opsi gitu ya, Bapak Ibu sekalian terutama yang mengelola BLU. Gitu ya. Apakah Bapak Ibu sekalian masih seperti yang saat ini gitu ya? Yang tadi ada pertanyaan bagaimana honor tim-tim dan sebagainya gitu ya. Yang itu endingnya itu nanti tidak berkeadilan gitu ya. Karena nanti hanya akan menumpuk pada suatu kelompok unit saja. Ya, ahli tim atau pilihan kedua nih Bapak Ibu sekalian yang memang agak berat sedikit ini meletakkan sistem remunerasi di rumah sakit maupun perguruan tingginya Bapak Ibu sekalian yang ini akan berjalan ya lebih profesional, lebih adil, lebih modern untuk meningkatkan layanan BLU. Yaitu yang memang dua pilihan ini dengan ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Rusna dan Pak Zulkifli itu menjadi kita punya pilihan. Nah, pilihan ini sekali lagi kalau memang memilih istilahnya kita membenahi BLU dengan sistem remunerasi yang lebih bagus lagi, itu nanti siap dibantu lah kelihatannya dari Pak Rusna maupun Pak Zulkifli. Ya, ini sebagai salah satu ya kontribusi kita, ya, Bapak Ibu sekalian terutama yang mengelola BLU untuk menata BLU Bapak Ibu sekalian ya, tempat bekerja Bapak Ibu sekalian, tempat melayani masyarakat di Maluku Utara itu bisa lebih baik lagi dan mudah-mudahan tidak ada demo-demo seperti kemarin. Itu kasihan sekali itu ya, yang perawat menangani COVID tetapi malah tidak dibayar atau uangnya nggak ada gitu kan. Nah ini karena harus perlu kita benahi bersama lah. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, pimpinan BLU atau pengelola BLU, ya seluruh hadirin, ya mungkin dalam kesempatan pertama ini ya kita ngobrol dengan BLUD ini mungkin ada kekurangan ya, saya selaku pimpinan juga mohon maaf, tetapi nanti mungkin untuk kalau dari tim ya BLUD ingin kita diskusi lagi, mungkin di sesi berikutnya nih kita akan diskusi yang lain ya.
mengenai hal-hal lain ya yang bisa kita share bersama. Istilahnya ilmu ini kita deliver ke seluruh BLU, BLUD di sini free. Dan itu sebenarnya kalau nggak salah di websitenya BLU ya, PPK BLU itu sudah ada semuanya. Bapak Ibu sekalian juga bisa chatting ke sana, gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian BLU ini saat ini posisinya cukup strategis, nih. Jadi agent of development ya, agen pembangunan sesuai dengan regulasi yang di Indonesia ini utamanya 2 ya, BUMN dan BLU, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola BLU ini nanti leveling sekarang ini mungkin bersaingan dengan layanan yang ada di BUMN. Itu harus bagus BUMN, kalau Bapak Ibu lihat perbankan dan sebagainya. Dan nanti ke depannya BLU itu harusnya lebih bagus lagi dari BUMN, gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, ketika mengelola BLU, sekali lagi mohon mindset-nya bukan sebagai satker biasa. Jadi tidak seperti satker biasa, nunggu aturan, bergerak, tapi harus ada inovasi. Dan Bapak Ibu sekalian sudah mulai melihat bagaimana teman-teman BUMN itu mengelola ya. Di sini kan ada perbankan ya, di masing-masing itu arahnya ke sana. Layanannya harus lebih bagus dari BUMN. Dan ini kembali kepada kemauan lah. Sekarang kalau mampu, saya yakin mampu, kemauan Bapak Ibu sekalian. Demikian nih dari saya untuk meng-closing sesi ini, dan mau tidak bosan-bosan nih, nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan secara rutin ya mendeliver ilmu-ilmu BLU yang ada di Direktorat PPK BLU untuk kemajuan di BLUD, BLU di Maluku Utara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hafiz. Silakan. Terima kasih Pak Bayu, Pak Tanwil. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi online ini, saya mungkin tidak bisa membuat kesimpulan gitu ya, tapi satu saja yang mungkin nyantol di saya, mungkin juga Ibu Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwa penetapan remunerasi itu tidak boleh menjadikan penghasilan pegawai BLU atau BLUD menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya yang nyantol gitu ya. Selebihnya Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu terlambat atau kelewatan mengikuti diskusi online ini, Bapak Ibu bisa kembali menontonnya ataupun menyimak kembali di channel YouTube-nya Kanwil DJPB Malut dengan nama Kanwil DJPB Maluku Utara. Nanti apabila sudah melihat channel YouTube-nya, jangan lupa di-subscribe, share, and like ya Bapak Ibu sekalian. Loncengnya jangan lupa diklik ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, mungkin ini bukan disko yang pertama atau yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya. Ini pertama, tapi mungkin nanti ke depan kita akan buat seri disko kembali, mungkin dengan materi ataupun topik yang lebih menarik lainnya, seperti mungkin tata kelola, mungkin lagi nanti juga ada topik-topik mengenai isu-isu terkini dari BLU dan BLUD. Tidak, kami siap akan mengadakan kembali diskusi online. Mungkin Bapak Ibu sekalian, itu saja untuk kesempatan kali ini mengenai remunerasi. Ucapan terima kasih sebaik-baiknya saya sampaikan kepada narasumber Pak Rusna dan Pak Zulkifli. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan ini, dari Tobelo sampai dari dari Hairun juga, dari Puskesmas dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Tolire, masih banyak fleksibilitas yang diberikan kepada Satker BLU atau BLUD, yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, investasi, dan masih banyak lagi. Mau tahu fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU atau BLUD tersebut, atau tata kelola BLU atau BLUD lainnya dengan lebih rinci? Nantikan di episode Tolire berikutnya.